Terus ada Kintori Otaku, muscle training otaku, mereka yang suka nge-gym, bodybuilding, disebutnya Kintori Otaku. 1, 2, 3. Halo teman-teman, it's me Melili. Welcome back to Magically Channel. Minggu kemarin kita udah sempat bahas tentang otaku versus wibu. Buat kalian yang ketinggalan atau masih belum paham perbedaan dari otaku sama wibu, kan bisa langsung cus nonton dulu otaku versus wibu. Linknya udah aku taruh di description box ya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang tipe-tipe dari otaku. Ternyata otaku tuh banyak banget jenisnya. Kalian harus tahu, itu tuh kayaknya aku nemu ada lebih dari 20 kayaknya. Nah, kita bakal bahas satu-satu buat menambah pengetahuan perotakuan kalian atau perwibuan kalian. Dan seperti biasa aku mau mengingatkan kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan buat kalian yang udah gak sabaran, mari kijut. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Oke teman-teman, karena ini ada banyak banget jenisnya, jadi kita akan bagi jadi dua kategori, entertainment dan non-entertainment. Kita mulai dari yang entertainment dulu. Nah, di entertainment kita akan bagi lagi jadi beberapa kategori, media, koleksi, artis, fujoshi, dan non-Japan. Di kategori media, sebenarnya ini jenis otaku yang cukup umum kita tahu ya. Ada anime otaku, seperti yang kita tahu mereka yang sangat suka nonton anime, terus ada manga otaku, suka baca manga, terus ada komiku otaku, mereka yang suka komik kayak misalnya komiknya DC, komik Marvel. Terus ada anime karakter otaku, mereka yang suka banget karakter-karakter anime kayak waifable atau husbandable kayak gitu misalnya. Lanjut ada moe otaku. Ini jelas banget mereka yang suka sama hal-hal yang moe. Terus ada game otaku, mereka yang suka banget main game. Dan ada dorama otaku, mereka yang suka banget nonton dorama atau drama Jepang. Di koleksi, ini contohnya ada figur otaku dan mecha otaku. Mereka yang suka banget koleksi figur dan juga mereka yang suka koleksi mecha kayak Gundam kayak gitu contohnya. Lanjut ke bagian artis, ini contohnya adalah cosplay otaku. Mereka yang suka cosplay kayak aku juga suka cosplay. Pardon dengan foto yang agak narsis, pakai foto aku sendiri di sini. Terus ada seiyu otaku, mereka yang ngefans sama seiyu. Terus ada idol otaku, mereka yang punya fans, mereka yang ngefans banget sama idol-idol. Terus ada AKB otaku, mereka yang ngefans beratnya AKB, disebutnya AKB otaku. Lanjut di kategori fujoshi, ini bukan termasuk otaku, tapi kadang-kadang suka dimasukin juga sih sebagai otaku. Well, fujoshi ini adalah para perempuan penggemar boys love (BL) yang menceritakan percintaan sesama jenis, yaitu antara laki-laki dengan laki-laki. Dan pemikiran fujoshi itu dianggap liar. Jadi mereka kadang-kadang suka membayangkan interaksi antara cowok dengan kacamata yang berbeda dengan para normis atau kita yang nggak menikmati BL. Kategori terakhir yang masih masuk ke entertainment, ini ada kategori non-Japan, ini ada wibu, westabu, dan Disney otaku. Kenapa sih wibu, westabu ini masuk ke bagian non-Japan? Karena pertama wibu, kita tahu wibu ini bukan orang Jepang, non-Japan yang merasa kayak orang Jepang. Terus ada westabu di Jepang disebutnya sebagai obe otaku atau nihon kabore. Jadi mereka yang suka atau terobsesi dengan negara lain, westabu ya. Dan Disney otaku, Disney ini kan bukan produknya Jepang, jadi mereka masuknya ke hal-hal yang di luar Jepang. Mereka yang suka Disney otaku ini biasanya suka dengan karakter-karakter Disney kayak Mickey Mouse, terus ada Donald Duck ya. Itu masuknya ke dalam Disney otaku. Oke, next ke bagian non-entertainment, ini juga dibagi lagi jadi beberapa kategori. Ada di penampilan, pengetahuan, kegiatan, lifestyle, dan lainnya.
Masuk ke bagian penampilan, ini ada Kimo Ota. Ini diambil dari kata kimoi, kimochi warui yang bisa diartikan sebagai disgusting otaku. Jadi biasanya stereotip orang-orang Jepang terhadap otaku itu mereka yang kimoi gitu, yang menjijikan gitu, karena mereka biasanya itu jarang mandi, bau badan, makanya sebut bau bawang ibu-ibu di Indonesia. Di Jepang pun otaku memiliki stereotip seperti itu. Saudara kakure otaku, mereka ini tampak seperti normis pada umumnya, tapi sebetulnya menyembunyikan keotakuan mereka. Terus ada onna otaku, semua otaku perempuan disebutnya onna otaku. Dan megane otaku ini tipikal otaku ya, tipikal otaku berkacamata. Lanjut di bagian pengetahuan ada Tetsudo otaku, mereka yang suka banget dengan railway. Terus ada Densha otaku, mereka yang suka banget dengan kereta. Terus ada Kuruma otaku, mereka yang suka dengan hal-hal yang berbau dengan otomotif, mobil terutama. Terus ada Pasokong otaku, mereka yang sangat suka dengan ngotak-ngatik PC kayak gitu. Terus atau disebut juga sebagai komputer otaku, mereka yang suka banget ngotak-ngatik komputer. Lanjut ke bagian kegiatan, ada Yaku otaku, baseball otaku. Ini dari namanya udah jelas banget ya, mereka yang suka dengan baseball. Mereka nggak harus main baseball sih, seperti kayak fans of baseball juga disebutnya sebagai Yaku otaku. Terus kamera otaku, mereka yang hobinya foto pakai kamera, jadi bukan foto pakai handphone ya. Mereka suka fotografi pakai kamera. Terus ongaku otaku, mereka yang suka dengan musik. Terus ada baiko otaku, mereka yang fans atau mereka suka banget dengan sepeda, naik sepeda seperti itu. Dan tozan otaku, mountain climbing otaku, sesuai dengan namanya ya, mereka yang suka mendaki gunung. Lanjut ke lifestyle, ini ada kankyo otaku, mereka yang concern banget dengan lingkungan. Para pecinta lingkungan ini disebutnya kankyo otaku. Terus ada kenko otaku, health otaku, mungkin lebih kayak ke mereka yang obsesi, mereka yang sangat menjaga kesehatan tubuh mereka, disebutnya kenko otaku. Terus ada kintore otaku, muscle training otaku, mereka yang suka nge-gym, bodybuilding, disebutnya kintore otaku. Dan lainnya, kalian bisa menggunakan segala jenis hobi atau kegiatan lalu memberikan imbuhan otaku dan jadi deh otaku tipe baru. Like literally seperti itu loh teman-teman di Jepang tuh. So, itu dia tipe-tipe otaku. Kira-kira kalian masuk tipe otaku yang mana nih? Atau jangan-jangan kalian ini sebenarnya wibu? Kalau kalian punya tambahan lainnya, kalian bisa komen langsung di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga tahu ada video ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!